Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan kembali memperdalam materi soal negosiasi. Hanya saja, kalau yang kemarin kita membahas soal negosiasi dari sisi tulisan, maka sekarang kita akan membahas negosiasi dari sisi percakapan lisan. Nah, alat negosiasi itu sebetulnya ada satu, yaitu bahasa. Nah, dalam kaitan penggunaan bahasa inilah kita akan mengklasifikasi bahasa itu menjadi beberapa jenis, ya. Pertama, bahasa ragam formal. Kedua, bahasa ragam tidak formal. Yang ketiga, ragam bahasa gaul dan percakapan. Jadi ada 3 jenis ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Tentu ragam bahasa itu berarti jenis-jenis bahasa yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang tertentu. Ini dulu yang akan kita pelajari. Contoh, kalau saya sedang bercakap-cakap dengan teman di situasi misalnya saya sedang berada di sebuah restoran, saya bertemu dengan teman lama, atau saya bertemu dengan teman sekolah, tentu wajar sekali apabila saya menggunakan sedikit-sedikit bahasa daerah. Kalau di Jawa kita menggunakan bahasa aku kamu atau aku awakmu. Kalau di Jakarta atau di Jabodetabek secara umum kita menggunakan bahasa misalnya gua lu atau gue lo dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bahasa Indonesia, bukan bahasa Betawi lagi, akan tetapi dimasukkan ke dalam ragam bahasa percakapan. Nah, begitu pula kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ya, kita kadang-kadang menggunakan kata-kata aku, menggunakan kata-kata yang mungkin ya kata-kata itu bukan termasuk ke dalam bahasa yang formal. Dan wajar sekali kalau kita menggunakan ragam bahasa percakapan dalam konteks gaul. Ya, misalnya kita kenal ada kata-kata bokap. Ya, bokap itu sebagai bahasa gaul dari bapak gitu ya. Itu dikeluarkan dari tahun 80-an. Mengenai bahasa gaul yang menyimpang ya dari bunyi bahasa aslinya, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita kenal sebagai bahasa prokem. Ya, bahasa prokem itu adalah bahasa gaul yang menggunakan bahasa Indonesia yang disimpang-simpangkan dari pengertian aslinya. Misalnya bahasa-bahasa singkatan, atau kalau tidak bahasa singkatan, bahasa-bahasa yang dibolak-balik. Ya, seperti kasusnya bokap tadi ya, nyokap dan lain-lain sebagainya. Atau kadang-kadang bahasa yang digunakan tidak semestinya. Ya, misalnya artinya apa, jadi artinya apa gitu ya. Itu namanya bahasa prokem. Ya. Selain bahasa prokem atau ragam bahasa gaul, kita juga mengenal ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal itu misalnya kalau di daerah Jawa lebih sering kita gunakan kata ndak. Apa bedanya dengan bahasa gaul? Kalau bahasa non-formal itu masih jauh lebih sopan daripada bahasa gaul, karena biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan guru di luar kelas, atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau yang dia lebih mulia daripada kita. Misalnya berkomunikasi kepada ulama, berkomunikasi untuk berjual beli kepada orang yang lebih tua, atau berkomunikasi kepada orang yang tidak kenal. Nah, ini ya, jadi penggunaan bahasa non formal atau penggunaan bahasa yang tidak formal itu seperti ini. Misal kita sedang jual beli. Ya, kita jual beli ke sebuah toko, kita tanya, "Berapa, Bang?" 5.000 aja. Nah, di sini kita garis bawah ada kata-kata aja. Ya, aja. Aja itu kan adalah bahasa non formal dari saja. Semua orang tahu itu maksudnya saja. Ya, akan tetapi nggak ada yang mengatakan bahwa kata-kata aja itu tidak pas digunakan dalam situasi jual beli. Karena apa? Karena ini adalah situasi yang memang non formal, meskipun kadang-kadang yang menjual makanan atau yang menjual sesuatu yang kita beli itu lebih tua daripada kita. Begitu juga misalnya kalau kita berkomunikasi dengan guru atau orang tua di luar kelas. Boleh saja kita menggunakan diksi aja, enggak, gimana, biarin, dan lain sebagainya. Terkhusus di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau juga di daerah Pulau Jawa, biasa kita menggunakan imbuhan in. Ya, biarin, digiminain, ya, digituin, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Imbuhan in, ya, biarin, digimanain, digituin, ini adalah ragam bahasa non formal atau ragam bahasa yang tidak formal. Tapi ini juga adalah bahasa Indonesia, kita akui ini juga bahasa Indonesia. Tapi ini imbuhan yang tidak formal, ya.
bagaimana berubah menjadi gimana. Ya, terus dibegitukan atau diperbuat ini dan lain sebagainya diubah menjadi digituin dan lain sebagainya. Ini juga menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak formal. Kalau di Jawa kita kenal untuk menggunakan kata tidak, ya biasanya orang Jawa itu menggunakan diksi ndak. Ya, ndak itu adalah bahasa Indonesia juga, tapi ragamnya ragam yang tidak formal. Terus kalau misalnya lagi kita lihat di daerah Jawa Barat, misalnya kita pergi ke Bandung, Bogor dan lain sebagainya, kita biasa ada partikel mah gitu ya. Ih ibu mah atau ih bapak mah, ya itu mah tidak begini dan lain sebagainya. Itu merupakan partikel ya tambahan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi tercampur dengan dialek bahasa Sunda. Karena dalam bahasa Sunda itu kan mah itu tidak ada maknanya, sebagaimana kata teh tidak ada maknanya ya. Ih ibu teh, nah, atau misalnya ih saya teh. Nah, biasanya kata-kata mah itu di daerah Jawa Barat, tapi Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta. Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan lain sebagainya. Kalau daerah Bandung, Majalengka, dan lain-lain itu biasanya masih menggunakan bahasa Jawa Barat atau bahasa Sunda ya, yang masih teh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ketahui ada yang namanya ragam formal. Jadi tadi ada yang ragam gaul atau ragam percakapan yang dalam KBBI biasanya arti kata itu dilengkapi dengan istilah dengan huruf miring cak ya, CAK. Cak itu artinya percakapan. Ada lagi yang namanya ragam formal. Apa itu ragam formal? Ragam formal adalah bahasa yang kita gunakan dalam situasi formal. Apa saja situasi formal itu? Contoh situasi formal itu, satu, pembelajaran di sekolah itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka kalau rekan-rekan perhatikan, relatif saya selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun kadang-kadang terbawa juga ya kata-kata atau kosakata non formal saya. Akan tetapi saya menghindari menggunakan bahasa gaul sedapat mungkin. Karena apa? Saya ingin membiasakan. Nah, yang kedua, selain di lingkungan sekolah, kita juga menggunakan bahasa ragam formal itu di lingkungan kenegaraan atau di lingkungan ikatan dinas. Ya, misalnya pembicaraan antar pegawai negeri sipil atau pembicaraan di lingkungan kantor kementerian atau pembicaraan kepada pejabat-pejabat kota, negara atau pejabat-pejabat daerah. Gitu ya, kita menggunakan bahasa formal. Ya, ciri-ciri bahasa formal itu pertama, pasti kata gantinya menggunakan kata saya ya, saya atau anda atau tuan atau bapak gitu ya. Nah, selain sekolah dan lingkungan di kedinasan gitu ya, bahasa formal juga digunakan dalam bahasa tuturan di media sosial ketika kita menulis status atau ketika kita menulis sesuatu gitu ya di media sosial, tapi kita tujukan bagi pembaca yang lebih tua daripada kita. Yang keempat, kadang-kadang kita juga menggunakan bahasa formal dalam lingkup tuturan di televisi atau juga di radio. Maka kalau kita lihat pembaca berita, penyiar radio, atau misalnya pembawa acara, itu selalu menggunakan ragam formal. Untuk apa? Itulah yang namanya manusia. Manusia itu punya yang namanya tata krama. Ragam formal itu pasti dibawakan dengan tata krama. Nah, yang kelima, selain di lingkungan televisi atau di lingkungan radio, ya, situasi ragam formal juga digunakan atau bahasa formal juga digunakan pada saat upacara, baik itu upacara keagamaan maupun upacara hari besar nasional. Ya, misalnya untuk apa? Untuk sholat, untuk yang ada khutbah, kita menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Ya, jangan menggunakan bahasa Indonesia ragam yang tidak formal. Lalu untuk hari besar nasional, pidato, kita juga menggunakan ragam bahasa formal ya. Nah, misalnya ya rekan-rekan sekalian, dalam situasi tuturan bahasa yang tidak formal, kita mengenal ada kata-kata enggak ya, enggak, enggak, biarin, gitu aja, apalagi ya, sepeda, atau misalnya lagi digituin dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu untuk situasi ragam formal kita tidak bisa menggunakan diksi-diksi itu. Kita menggunakan diksi-diksi misalnya bagaimana, tidak, biarkan, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana dengan karya sastra? Karya sastra atau cerita ya, baik itu yang sifatnya cerita di status WhatsApp atau cerita di status Facebook atau cerita di misalnya karya sastra ya, di novel dan lain sebagainya.
setiap pengarang memiliki yang namanya lisensi puitik, ya. Lisensi puitik untuk apa? Lisensi puitik ini adalah kebebasan bagi setiap pengarang untuk memilih bahasa yang bagaimana yang dia sukai. Apalagi kalau dalam ceritanya ini memang konteksnya untuk situasi penceritaan tidak formal. Hanya saja, saya menggarisbawahi di sini banyak sekali media penyiaran atau banyak sekali stasiun televisi yang tidak mempedulikan masalah pelestarian bahasa. Sehingga banyak sekali pembawa acara atau banyak sekali justru acaranya itu sendiri yang justru menggunakan bahasa yang tidak formal atau bahkan bahasa percakapan dan pergaulan yang kotor atau bahasa yang kurang tepat kepada orang yang lebih tua, ya, sehingga acara-acara tersebut malah menghancurkan bahasa Indonesia. Ketika seseorang bernegosiasi, maka seseorang dituntut mampu membedakan dia menggunakan ragam bahasa percakapan, ragam bahasa prokem, ragam bahasa informal, non-formal, atau menggunakan bahasa yang formal. Tergantung dia sedang berbicara kepada siapa. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk materi ini gitu ya, membedakan ragam bahasa, kira-kira ini dulu ya. Jadi bahasa itu ada 3 jenis pada dasarnya: ragam bahasa formal, ragam bahasa non formal, dan juga bahasa atau ragam bahasa percakapan. Dan untuk ragam bahasa percakapan ada lagi subjenisnya, yaitu yang dinamakan sebagai bahasa prokem. Terakhir saya akan menjelaskan sedikit sebagai bonus gitu ya, apa sih dialek itu? Dialek adalah kecenderungan cara berbicara di sebuah daerah dengan bahasa yang sama, akan tetapi cara berbicaranya berbeda. Contoh, cara berbicara orang Jakarta dengan cara berbicara orang Bandung. Bahasanya sama, bahasa Indonesia. Akan tetapi ketika muncul dalam konteks percakapan langsung, bukan tulisan, maka dialek ini akan langsung muncul. Ya, contoh, ketika orang Jakarta berbicara, terkadang orang Jakarta itu menggunakan imbuhan in, biarin, dan lain sebagainya. Ya, dia juga kadang-kadang menggunakan bahasa lu gua, tapi kalau orang Sunda tidak menggunakan itu. Dan orang Jakarta kalau berbicara biasa menggunakan akhiran glotal. Nah, glotal itu apa sih? Glotal itu seperti huruf ain dalam bahasa Arab di akhir. Misalnya kagak gitu ya. Nah, ada mentok gitu ya. Ada mentoknya di akhir. Kagak gitu ya. Itu namanya glotal. Atau ya bagaimana. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang Sunda itu biasa akhirannya itu bukan glotal seperti tadi, tapi huruf H. Ya gimana ya, nah gitu, itu biasanya orang Sunda. Tapi kalau orang Jakarta, ya gimana ya. Nah, perbedaan antara ya dengan ya ini namanya dialek, ya, ini namanya dialek. Nah, rekan-rekan sekalian, selain masalah ya atau ya tadi gitu ya, ada juga yang misalnya kalau orang Jawa berbicara biasanya lebih dalam, ya itu. Atau misalnya Bandung, kalau orang Jawa bilangnya Bandung dan lain sebagainya. Atau kalau orang Jawa itu berbicara agak medok ya, tidak, dan seterusnya. Ini namanya dialek, meskipun kita tahu bahasanya bahasa yang sama ya, bahasa Indonesia juga. Akan tetapi yang namanya dialek ini masih dibenarkan dalam konteks bahasa Indonesia. Contoh orang yang kental sekali dialeknya misalnya adalah presiden kita, Presiden Joko Widodo. Beliau itu kental sekali dialek Jawanya. Atau misalnya lagi yang kental dengan dialek Jakarta, misalnya beberapa seniman yang ada di televisi ya, seperti misalnya Raffi Ahmad, atau misalnya lagi ada Ruben Onsu dan lain sebagainya. Atau ketika berceramah misalnya Ustadz Haikal Hasan, ini kental sekali dialek Jakarta ya. Ustadz Abdul Somad ini kental sekali dialek Sumatera ya, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu dulu rekan-rekan sekalian. Semoga bisa dimengerti materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.